Ini semua salah bajingan itu. Jika bukan karena dia, mungkin aku sudah bertemu dengan Gu Mingxuan. Mungkinkah ini safir legendaris itu? Sangat besar. Sangat terang. Aku kaya. Aku kaya. Kalau begitu seharusnya ada barang bagus lainnya kan? Mengerti? Aku kelelahan. Apakah dia benar-benar mati? Tidak ada napas. Dia hidup kembali dari kematian. Mundur, mundur, mundur. Kamu, siapa kamu? Dia terluka parah. Mungkinkah dia mengalami amnesia? Dia hangat. Kau tidak mati. Sebenarnya siapa kamu? Dia adalah karyawan grup Tianxiang. Kalau begitu bisakah aku memanfaatkannya untuk menyelinap masuk dan menemukan Gu Mingxuan? Sebenarnya aku adalah tunanganmu. Milik kamu itu. The film was translated and narrated by Kamu. M-Media. Sebenarnya kau adalah budakku. Kau melakukan segalanya untuk mendapatkanku, menggunakan segala cara yang diperlukan. Kau bahkan bisa mati untukku. Aku mengerti. Ya. Jadi, kita sekarang berada di perahu yang sama. Kita harus bekerja sama untuk melindungi peternakan. Dan mengalahkan Gu Mingxuan. Mengalahkan Gu Mingxuan. Mengalahkan Gu Mingxuan. Mengalahkan Gu Mingxuan. Siapa namaku? Kau. Namamu adalah Tiguo. Ouyang Tiguo. Grup Tianxiang. Mengapa kita begitu diam-diam? Seperti kita melakukan sesuatu yang ilegal. Bisakah kau diam? Sepertinya, setelah aku menyelinap keluar terakhir kali, mereka telah memperketat keamanan. Bagaimana kita akan masuk sekarang? Aku punya cara. Cara apa? Aku tahu tempat yang tidak banyak orang. Kita bisa masuk melalui sana. Benarkah? Bawa aku ke sana. Ayo pergi. Akses eksklusif Presiden. Autentikasi gagal. Ini tempat yang kau bilang tidak ada orangnya. Ya. Sudahlah. Otakmu sudah dijepit pintu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Lihat. Ini disebut akses eksklusif Presiden. Yang berarti selain Gu Mingxuan, tidak ada yang bisa membuka pintu ini. Mengerti? Sudahlah.
Ayo pergi, jangan buang waktu. Autentikasi berhasil dibuka. Kamu. Bagaimana kamu bisa membuka pintu ini? Mungkinkah kamu adalah Gu Mingxuan? Sejak wanita gila itu datang, kita sudah bekerja lembur setiap hari. Tepat sekali, sangat menyebalkan. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? The Baru-baru film was ini pengenalan wajah translated ini and terus mengalami narrated by malfungsi. M-Media. Jadi pengenalan wajahnya rusak. Kau membuatku takut. Aku hampir berpikir, orang ini adalah Gu Mingxuan. Apa yang kau takutkan? Itu tidak penting. Ayo pergi. Kantor Direktur Jenderal. Mengapa tempat ini begitu familiar? Hei, apa yang kau lakukan berdiri di sini? Aku menyuruhmu datang membantu, bukan untuk jalan-jalan. Baiklah. Berkas informasi Gu Mingxuan. Ini dia. Aku ingin melihat seperti apa Gu Mingxuan ini sebenarnya. Siapa yang berani menerobos masuk ke kantor presiden? Dua orang kudik berani datang ke tempat seperti ini. Aku tidak berpikir kau ingin hidupkan. Kami orang baru di sini. Kami tidak sengaja datang ke tempat yang salah. Ya. Kami akan segera pergi. Hentikan. Ini. Ini barang milikku sendiri. Kau berbohong. Ini jelas barang-barang kakak Mingxuan. Bahkan ada fotonya di sini. Dasar wanita, kau ingin merayunya. Beraninya kau mendorongku. Seseorang. Tangkap kedua pencuri ini untukku. Tamat-tamatlah sudah. Kita benar-benar mati kali ini. Mundur sedikit. Tiguo. Hebat. Kau. Sejak kapan kemampuanmu menjadi begitu bagus? The film was Aku juga tidak translated tahu. and Tiba-tiba dalam narrated by pikiranku, M-Media. ingatan tentang hal-hal ini muncul.
Hati-hati. Tiguo, kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat bangun dan pukul mereka untukku. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Ini adalah konsekuensi dari kau menyinggung nona muda ini. Baiklah, baiklah. Tiguo, kau tidak apa-apa. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Kalian berdua tidak akan pergi kemanapun. Apakah begini cara grup Tiansheng? Menindas orang dengan kekuatannya. Menindas orang dengan kekuasaan. Aku tunangan presidenku. Calon nyonya grup Tiansheng. Apa ada masalah dengan menindasmu seorang kampungan? Kamu. Dasar kampungan, beraninya kau melotot padaku. Kalian kemarilah, patahkan kakinya untukku. Tidak, 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 tidak. Jalan. Beraninya kau mengotori foto saudara Mingxuan. Apakah kau tahu bahwa hilangnya kakak Mingxuan hanya mengandalkan foto untuk melacak keberadaannya? Aku tidak sengaja. Pukul dia dengan keras. Tidak, jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Berhenti memukulnya. Kumohon berhenti memukulnya. Jangan mohon pada mereka. Tiguo. Tiguo, kamu baik-baik saja. Jangan membuatku takut. Aku baik-baik saja. Kau jelas-jelas sudah terluka parah. Kenapa kau masih berdiri di depanku? Karena di dunia ini, aku hanya mengenalmu. Hei. Bukankah kau ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Selama kau mematahkan salah satu jarimu. Nona muda ini akan melepaskan gadis desa ini. Tiguo, bagaimana? Bagus. Tiguo, aku tidak mau itu. Jangan dengarkan dia. Aku baik-baik saja. Siapa yang menyuruhmu menjadi tunanganku? Tapi aku berbohong padamu. Sebenarnya aku... Hei. Apakah kau akan bergerak atau tidak? Apa yang terjadi? Kakek. Kedua pencuri ini tidak hanya mencuri barang, mereka juga kasar. Tidak. Kami tidak. Kau masih punya keberanian untuk mengatakan itu. Jika bukan karena kau, foto Gu Mingxuan, bagaimana bisa rusak? Kakek, lihat. Keterlaluan. Kita tidak boleh membiarkan mereka balas begitu saja. Benar, kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kedua orang ini. Kirim mereka ke kantor polisi. Ini bukan urusannya. Itu semua ideku. Kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Tangkap mereka. Aku hanya ingin mencari Gu Mingxuan. Untuk melindungi pertanian. Kakekku sedang tidak sehat. Dia tidak bisa distimulasi lagi. Tunggu. Demi baktimu. Aku akan melepaskannya kali ini. Tapi, jangan lakukan lagi. The film was translated and narrated Baiklah, mari by kita akhiri di sini. Tidak. Aku, kakek. Beritahu staf kebersihan, bersihkan tempat ini luar dan dalam. Jangan sampai terkontaminasi oleh nasib buruk kedua orang udik ini. Pergi dari sini.
Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bing Xuan. Bing Xuan. Takik akhirnya menemukanmu. Apakah kau mencariku? Ti Guo, 5 menit yang lalu. berikan padaku. Berhenti. Jiaokui. 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 Ergo para petani desa Huatian. Ini aku. Ergo, Ya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? ibuku menyuruhku untuk bertanya padamu. Ayam yang kau berikan kepada keluargaku. Kapan kau akan memberiku telurnya? Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Tunggu aku akan segera pergi sekarang. Aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang. Hei, hei. Biar ku tanya padamu. Orang yang datang ke perusahaan bersamamu hari itu dia. Untuk apa dia ingin tahu ini? Tidak baik. Ti Guo dulu adalah karyawan Tiansheng. Mungkinkah dia mencoba untuk balas dendam? Benar sekali. Itu dia. Ya, ini aku. Lihat ini. Cincin ini adalah... Aku bertanya padamu. Cincin ini bukan milikmu. Lalu di mana kamu memungutnya? di sungai di pintu masuk desa. Orang tua, sungai ini melewati banyak tempat. Sulit untuk menilai untuk saat ini. Segera mobilisasi semua orang. Cari dengan teliti di sepanjang sungai ini untukku. Ya, Apa yang sedang kamu lakukan? Presiden Gu, saya mohon padamu. Jangan hancurkan pertanian ini. Ini keputusan perusahaan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Tapi kakakku tidak bisa menerima lebih banyak kejutan lagi. Orang tuaku meninggal dunia lebih awal. Itu kakek yang membesarkanku seorang diri. Wang Xiaokui saat kecil keponakan Wang Danan. Lawang Putri tidak bergunamu. Kirim saja dia pergi kepada siapapun yang kau temukan. Apa yang kamu bicarakan? Keluar. Keluar. Lawan, Keluar. Jangan tidak tahu berterima kasih. Penyala. Tidak apa-apa baiklah. Orang jahat itu sudah diusir. Tidak apa-apa baiklah, jangan takut. Aku tidak bisa kehilangan kakak lagi. Aku akan memberimu waktu seminggu. Jika kamu bisa membuat nilai pasar pertanian mencapai 1 juta, aku akan berjanji padamu. The film was Terima kasih, translated Ketua Gu. and narrated by M Media. Tamat sudah. Pendapatan produk pertanian dari pertanian ini kurang dari 5.000 yuan seminggu. Bahkan jika kita menjual semua inventaris, kurang dari 10.000 yuan. Tamat sudah. Di mana aku akan menemukan 1 juta yuan? Sebenarnya untuk meningkatkan nilai pasar hingga 1 juta, itu tidak berarti harus pendapatan. Kita bisa menciptakan daya tarik baru yang menggabungkan pengalaman dan rekreasi. Dengan cara ini, kita bisa dalam waktu singkat meningkatkan nilai pasar peternakan hingga 1 juta. Ti Guo, kamu terlalu pintar. Tapi, investasi membutuhkan dana. Dari mana kita mendapatkan begitu banyak uang? Aku ingat besok. Ini tentang grup Tiansheng, konferensi bisnis internasional. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa investasi. Ti Guo,
Kamu benar-benar anak jenius. Apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah penampilanku hari ini sangat menawan? Jika kau memakai ini ke perjamuan. Tidak mungkin. Itu terlalu norak. Apa? Ikut aku. Toko pakaian. Seperti ini. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Cantik. Tapi aku baru saja melihat harganya. Ini sangat mahal hingga bisa membeli nyawaku. Atau lupakan saja. Hai. Tidak apa-apa. Aku, tepat di belakang kandang ayam, menemukan ini. Uang pribadiku. Kau tidak bisa mendapatkan hasil tanpa investasi. Apakah kau masih ingin menyelamatkan peternakan? Ya. Lupakan saja. Ambil ini. Biarkan aku memiliki kedamaian dan ketenangan di sini. Kalau begitu aku akan pergi membayar. Wang Xiaokui. Apa yang kau lakukan di sini? Lin Changhai mantan pacar Wang Xiaokui. Sayang, Liu Xing pacar Lin Changhai. siapa dia? Kakak. Dia yang kuceritakan padamu sebelumnya. Mengejarku. Si gadis udit. Wang Xiaokui. Kita sudah putus. Dan aku akan menikahi kakak Kyuzin. Sangat segera. Hei. Bahkan jika kau berpakaian seperti ini, untuk merayuku, aku tidak akan berubah pikiran. Hanya kamu. Kamu pantas. Kamu hanyalah seorang pria simpanan. Seharusnya aku sudah melihat warna aslimu sejak lama. Wang Xiaokui, beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Apa kau ingin mati? Menyingkir dari jalanku. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Aku masih perlu mempersiapkan diri untuk konferensi bisnis internasional besok. Apa aku tidak salah dengar? Si Udik ini benar-benar akan menghadiri konferensi bisnis besok. Itu lucu sekali. Tertawa sampai mati. Wang Xiaokui, kupikir kau sudah gila. Setelah putus denganku, biar ku beritahu, konferensi seperti besok penuh dengan para elit. Hanya seorang wanita dari keluarga terhormat seperti kakak Kyuzin yang memenuhi syarat untuk hadir. Kau ini apa? Kau pantas. Aku beritahu ya, selain seseorang sepertiku, tidak ada orang lain yang akan menyukaimu. Aku punya pacar. Dan pacarku adalah tinggi, tampan, dan kaya. Dia berkali-kali lebih baik daripada pria simpanan sepertimu. Oh, benarkah? Kalau begitu katakan padaku, siapa pacarmu? Jangan-jangan seseorang yang kau pungut dari pinggir jalan, beberapa kucing dan anjing, datang dan berpura-pura menjadi pacarmu. Pacarku adalah Presiden Brooke Tiansheng, Gu Mingxuan. Ngomong-ngomong, dia kembali dari luar negeri, dan sekarang dia hilang lagi. Mungkin tidak ada yang melihatnya. Baiklah. Kalau begitu besok, ingatlah untuk membawa pacarmu.
Jika kau berani berbohong padaku, aku akan membuatmu mati mengenaskan besok. Ayo pergi, sayang. Kakak. Kakak. Xiao Kui. Siapa mereka? Apakah mereka temanmu? Xiao Kui. Ada apa? Habis sudah. Kali ini benar-benar tamat. Kenapa si Udik ini belum datang juga? Dia tidak mungkin kabur di menit-menit terakhir kan? Lihat. Bukankah dia di sini? Wang Xiaokui. Bukankah kau bilang kau akan membawa pacarmu? Di mana dia? Di mana dia? Dia ada urusan di perusahaannya. Dia tidak bisa datang hari ini. Berhenti. Wang Xiaokui. Aku ingat aku sudah memperingatkanmu. Jika kau berani mempermainkanku, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Apa yang harus dilakukan? Ini mengerikan. Aku tidak mempermainkanmu. Dia hanya ada urusan yang harus diselesaikan. Baiklah. Kalau begitu kau di depan kami. Telepon dia. Ingat untuk menyalakan speakerphone. Berani kau. Berani kau. Berusaha sekuat tenaga. Aku akan menelepon kalau begitu. Tidur. Halo. Halo Presiden Gu. Apakah Anda ada urusan hari ini? Dan tidak bisa menemaniku ke perjamuan? Tidak apa-apa. Jika kamu benar-benar ada urusan, aku tidak akan memaksamu. Bagaimanapun juga, aku pacarmu. Tiguo oh Tiguo. Kamu harus memahami sindiranku. Jangan khawatir. Aku pasti akan tiba tepat waktu. Hei, kau, Tiguo ini. Mengapa kamu mengacaukanku di saat kritis seperti ini? Sudahlah. Aku harus mendapatkan investasi itu. Jika tidak semuanya akan sia-sia. Halo, saya Wang Xiaokui dari Desa Huatian. Saya ingin bertanya, apakah Anda tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan pariwisata pedesaan? Hei, The Halo film was semuanya, saya. translated and narrated Tidak by tertarik. Ed Media. Jangan terlibat dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Hei. Wang Xiaokui. Aku beritahu ya. Kau, jangan buang tenagamu di sini. Juga, dan Nonasien dari grup Tiansheng sudah memberikan instruksi. Tidak ada seorang pun di sini akan memperhatikanmu. kami sudah tahu. Nona Shin adalah tunangan sah presidenku. Tunangan. Kau gadis desa yang kampungan. Malah ingin menempel pada presidenku. Kenapa kau tidak kencing dan bercermin saja? Seseorang. Tangkap dia. Apa yang sedang kalian lakukan? Lepaskan aku. Tentu saja itu agar kau benar-benar sadar. Hentikan.
Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini Tiguo. Apakah aku sedang bermimpi? Maafkan aku Xiao Kui. Aku terlambat. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk menyelamatkanmu. Gaun yang kamu kenakan ini berasal dari merek terkenal internasional, edisi terbatas. Yang termurah harganya 7 angka. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Tiguo, kamu tidak merampok seseorang kan? Aku punya kartu hitam dari Gu Mingxuan di dalam tasku. Kurasa. Dulu aku adalah orang kepercayaannya. Pinjamkan sebentar. Apa kau masih ingin mendapatkan investasi? Ya, Kalau begitu dengarkan aku. Semuanya. Aku adalah Presiden Grup Tiansheng. Gu Mingxuan. Nona Wang Xiaokui adalah pacarku. dia benar-benar pacar presidenku. Bukankah katanya Nona Shin? Presiden Gui dan Nona Shen, itu adalah pengaturan manis sejak kecil. Kedua orang ini belum bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Kau tidak pernah tahu, Presiden Gu mungkin menyukai orang lain di luar sana. Itu masuk akal. Tamatlah riwayatku. Kita baru saja mengacuhkannya. Sekarang kita dalam masalah besar. Itu tidak mungkin. Dia hanya gadis desa. Bagaimana mungkin dia menjadi pacar Presiden Gu? Tepat sekali. Bahkan kalian semua di sini, bahkan belum pernah bertemu dengan Presiden Gu. Kau tidak pernah tahu. Bisa jadi ada yang menyamar sebagai dirinya yang asli. Kecuali kau bisa membuktikan identitasmu. Baiklah. Bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Seperti yang semua orang tahu. Presiden Gu ketika dia belajar di luar negeri, sangat pandai bermain biliar. Dan bahkan memenangkan kejuaraan internasional. Jika kau bisa mengalahkan Lin Changhai, maka aku akan percaya kau adalah Presiden Gu. Jika tidak, aku akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Lupakan saja. Mari kita tidak bersaing lagi. Jangan takut. Aku menerima tantanganmu. Lin Changhai adalah juara renang provinsi. Tapi aku punya satu syarat. Jika kau kalah, kau harus berlutut di depan umum dan meminta maaf kepada Wang Xiaokui. Biar aku meminta maaf padanya. Dia pantas. Baiklah. Karena kalian sangat ingin bermain, maka aku akan menambahkan syarat lain. Jika kau kalah, tanggalkan semua pakaianmu dan berlari di sekitar gedung ini 3 putaran. Setuju. Tamat-tamat. Kita benar-benar mati kali ini. Wang Xiaokui, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kau hanya punya satu kesempatan terakhir. Asalkan kau berlutut dan memohon padaku sekarang, dan mengaku kalah, aku mungkin mempertimbangkan memberimu kesempatan. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Aku ingin kau makan 2 mangkuk makanan anjing ini. Lagi pula, orang rendahan sepertimu tidak pantas makan makanan anak. Dia benar-benar makan. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Belum pasti. Tiguo, saat ini, kamu seharusnya tidak membuat masalah. Siapa bilang aku menambah kekacauan? Tidak. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kau katakan? Wang Xiaokui tidak mendapatkan satu pun. Aku hanya punya 1 bola tersisa untuk dipukul. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Kecuali kau adalah Gu Mingxuan. Baru saat itulah kau bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi kau tahu, bagaimana mungkin? Ya, penipu ini.
Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan juara provinsi? Ini hanya perjuangan putus asa. Aku benar-benar menantikannya. Setelah mereka kalah, melepas pakaian mereka, dan berlari di sekitar gedung 3 kali. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Kalah sekarang hanya berarti berlutut dan meminta maaf. Lebih baik daripada menjadi berita. Paling buruk aku akan makan 2 mangkuk makanan anjing. Aku akan membantumu memakannya. Kau The berpikir film terlalu was positif. translated and Tidak narrated apa-apa. by M. Jangan khawatir. Tapi aku... Lihatlah dirinya. Dia benar-benar terlihat seperti seorang ahli. Dia tidak akan benar-benar mengalahkanmu, kan? Kakak, bagaimana itu mungkin? Jika dia bisa memasukkannya, aku akan memasukkan itu. Ini, itu masuk. Tiguo, kamu benar-benar memasukkannya. Ini tidak mungkin. Ini pasti sebuah kebetulan. Kebetulan. Chang Hai, mungkinkah dia benar-benar presidenku? Mustahil kan? Wang Xiaokui adil, seorang udik dari desa. Aku tidak percaya begitu saja. Dia bisa menemukan pria yang lebih hebat dariku. Benar. Nona Shen adalah tunangan presidenku, tunangan yang sah. Dia pasti seorang penipu. Penipu apa? Kita sepakat bahwa jika dia menang, itu akan membuktikan identitasnya. Apa? Jangan bilang kamu tidak mampu kalah. Mencoba menarik kembali kata-katamu. Siapa bilang kami akan menarik kembali perkataan kami? Ini belum seperti kami sudah menang. Tepat sekali. Aku tidak percaya begitu saja. Hanya dia bisa memasukkan semua bola dengan satu tembakan. Bagaimana itu mungkin? Kenapa tidak mungkin? Bagaimana dengan sekarang? Hanya bola stik jembatan terakhir yang tersisa. Selama bola ini masuk, kalian pasti akan kalah. Oh, tidak, apa yang harus kita lakukan? Hanya tongkat bantu ini. Jika kita tidak memiliki tongkat bantu ini, bagaimana kita akan bermain? Apa kau baik-baik saja? Ini semua salahku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Syukurlah kau tidak terluka, tidak apa-apa. Aku memikirkan sebuah cara. Kau pikirkan cara. Cara apa yang bisa kau pikirkan? Aku beritahu kau. Kau tidak bisa memukul bola ini tanpa tongkat bantu. Aku menyarankanmu, sebaiknya kau mengaku kalah saja. Selamatkan dirimu dari penghinaan. Kalan, aku tidak berpikir kita sudah kalah. The film was translated and narrated by M Media. Jangan bergerak. Baiklah. Kau kalah. Sesuai perjanjian. Berlutut dan minta maaf kepada Xiaokui. Ini semua salahmu. Dasar tidak berguna. Presidenku, aku salah. Mohon dengan kemurahan hati Anda maafkan kesalahan saya. Mohon maafkan aku sekali ini saja. Presiden gua. Kami tidak tahu. Nona Wang adalah pacarmu. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Diam. Kau penakut. Aku beri kau waktu 1 menit untuk menghilang dari hadapanku. Ya.
Hai Nona Wang, proyek yang Anda sebutkan tadi, kami akan menginvestasikan 200.000. Hei, kami bersedia menawarkan 300.000. Minggir, Nona Wang, kami bersedia menginvestasikan 500.000. Hai, jika kau ingin berinvestasi, pergi ke samping dan daftar. Baiklah, Baiklah, ayo pergi. ayo pergi. Tiguo, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Lalu bagaimana kau ingin berterima kasih padaku? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin tahu, apakah kami bisa meminta Nona Wang Xiaokui untuk berdansa. Ayo pergi. Ayo pergi. Media. Xiaokui. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu akan kembali dengan kakakmu dan tunanganmu? Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan tinggal di sini. Tinggal di sisimu. Tapi kamu bukan. Tidak peduli siapa aku sebelumnya. Aku hanya ingat bahwa setelah aku bangun, orang pertama yang kulihat adalah kau. Kau adalah satu-satunya orang di dunia ini yang aku ingat dan juga orang yang paling aku sukai. Aku bukan Gu Mingxuan. Aku Tiguomu. Kau bilang kau tunanganku. Kau tidak bisa menariknya kembali sekarang. Baiklah, berhenti menangis. Tiguo, kamu orang baik. Tapi aku tidak bisa begitu egois. Xiaokui, untuk apa kau membawaku ke sini? Dan ada apa dengan pakaian yang kukenakan ini? Kenapa kamu begitu banyak bicara? Bukankah kamu bilang kamu ingin menikahiku? Tentu saja kami di sini untuk mengambil foto pernikahan. Benarkah? Kalau begitu kau harus memakai ini. Bukankah seharusnya aku mengenakan gaun pengantin? Tentu kamu harus pakai gaun pengantin saat foto pernikahan. Tapi aku ingin mengambil beberapa foto selfie dulu. Tidak mungkin. Kalau begitu aku akan pergi ganti nanti. Kalau begitu kita akan berfoto setelah kau berganti gaun. Bukankah itu lebih baik? Aku khawatir tidak akan ada kesempatan. Aku tidak peduli apa yang telah kamu lalui. Bing Xuan, dia adalah Tianxing Group kita, satu-satunya pewaris. Selama dia kembali, aku akan mengembalikan desa Huatian padamu. Kakek, bagaimana kau bisa melakukan ini? Bukan dia Huatian. Diam. Nona Wang, Anda seharusnya sangat jelas. Anda dan Bing Xuan, sejak hari Anda dilahirkan, Anda tidak ditakdirkan untuk berada di dunia yang sama. Jika Anda benar-benar peduli padanya, Anda seharusnya tidak menghancurkan masa depannya. Aku akan mengirimkannya kepadanya. Kembali ke jalan aslinya. Xiaokui, Ya, ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? aku baik-baik saja. Kenapa repot-repot? Aku hanya ingin mengambil gambar. Lihat ke kamera. Lihat dirimu. Seperti anak pemilik tanah yang bodoh. Kalau begitu bukankah kau akan lebih cocok dengan orang udik ini? Tiguo, kapan kamu mulai menyukaiku? Sejak kau mengatakan Pau adalah tunanganku. Sejak saat itu. Lalu hanya itu. Atau apa kau tidak cantik? Pau itu liar, pelit dan... Hei diam. Apa aku tidak punya yang lain? Kualitas bagus yang kamu sukai? Tentu saja memang begitu. Wang Xiaokui, kau berani dan kuat. Optimistis dan positif. Kau adalah gadis terbaik yang pernah kutemui. Aku tidak bisa benar-benar mengatakannya saat aku mulai menyukaimu. Yang ku tahu hanyalah, sejak saat kau jatuh ke dalam mataku, aku tidak bisa pergi.
Ada apa? Aku akan berganti gaun pengantin. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Aku ingin memberimu kejutan. Berdiri saja di sini. Jangan berbalik. Kecuali aku memang gigi ilmu. Baiklah. Tiguo, aku minta maaf. Aku berbohong padamu. Kamu harus kembali ke dunia asalmu. Dan mengambil kembali semua yang menjadi The milikmu. film was Selamat tinggal, translated Tiguo. and Tidak. narrated by M. Seharusnya Media. aku memanggilmu sekarang. Gu Mingxuan. Saudara Mingxuan. Halo, Di mana Wang Xiaokui? Kenapa harus kau? tentu saja ini aku. Hari ini adalah hari pertunangan kita. Saudara Mingxuan, kakek dan para tamu, semua menunggu di auditorium. Ayo pergi cepat. Di mana Wang Xiaokui? Saudara Mingxuan, mengapa kamu peduli padanya? Hari ini adalah hari besar kita. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Wang Xiaokui? Gadis desa itu, apa yang begitu baik tentang dia? Mengapa kamu terus memikirkannya? Saudara Mingxuan, akulah yang pantas untukmu. Ikutlah denganku. Mari bertunangan baiklah. Mustahil. Tunanganku hanyalah Wang Xiaokui. Hei, tapi dia menjualmu untuk pertanian. Wang Xiaokui dari awal hingga akhir tidak memiliki cinta untukmu. Dia hanya memiliki eksploitasi. Bahkan jika dia tidak menginginkanku, aku ingin mendengarnya mengatakannya sendiri. Hei, mengapa? Wang Xiaokui, apakah hanya jika kamu benar-benar menghilang, bahwa saudara Mingxuan bisa kembali ke sisiku? Apakah kau mencari mati? Apa kau tahu betapa berbahayanya itu tadi? Aku tidak butuh kamu untuk peduli. Anda adalah Gu Mingxuan, bukan Tiguo. Gup Tiansheng adalah tempatmu seharusnya berada. Kamu bukan bagian dari. Lepaskan aku. Aku sama sekali tidak mengingat mereka. Aku hanya mengingatmu. Kumohon jangan tinggalkan aku baiklah. Wang Xiaokui, pergilah ke neraka. Tiguo. The film was translated and narrated by M. Media. Tiguo, bangun. Aku salah. Aku tidak akan pernah memberikanmu kepada orang lain lagi. Bangun, Tiguo. Xiaokui. Kakek. Nardi. Aku di mana? Ya ampun, Anda mengalami kecelakaan mobil. Dan koma selama 3 hari 3 malam. Anda baik-baik saja sekarang. Ya, itu bagus. Hai, apa kabarmu? Tiguo. Xiaokui, kau mau kemana? Tiguo terluka. Aku akan menemukannya. Xiaokui. Xiaokui. Tiguo. Meninggal begitu mudah, sungguh menyedihkan. Ya. Tiguo. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu. Seharusnya tidak memberikanmu kepada orang lain. Aku salahku, mohon. Bangun, Tiguo. Xiaokui.
Gu, Presiden Gu. Kau belum mati. Telah terjadi kesalahan. Kamu belum mati. Aku sangat khawatir. Turun. Nona ini, siapa kau? Kenapa kau berada di kamar rumah sakitku? Apa yang kamu katakan? Aku bertanya siapa kau? Tiguo berhenti bercanda. Aku Xiao Kui. Apa kamu tidak ingat aku? Maaf, aku tidak mengenalmu. Apa maksudmu Xiao Kui? Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalku? Aku Xiao Kui. Aku tunanganmu. Saudara Mingxuan. Saudara Mingxuan, aku di sini untuk membawamu pulang. Mengerti. Meskipun aku tidak mengerti apa arti dari yang baru saja kau katakan, tapi aku bisa dengan jelas memberitahumu. Jiao Jiao adalah tunanganku. Saudara Mingxuan, kakek masih menunggu kita di rumah. Kamu pergi tunggu aku di mobil. Aku akan mengatakan beberapa patah kata padanya. Baiklah. Tiguo. Wang Xiao Kui, aku memperingatkanmu. Saudara Mingxuan akhirnya memulihkan ingatannya. Lupakan tentang hal-hal berantakan denganmu itu. Sebaiknya kau menjauh darinya. Kamu bilang dia lupa. Tidak, aku harus bertanya dengan jelas padanya. Aku akan pergi ke tempatmu. Kau pikir kau hebat hanya karena punya uang? Apa hakmu memukul orang? Wang Xiao Kui, aku menyarankanmu untuk mengakui statusmu sendiri. Kamu dan saudara Mingxuan adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Kamu tidak akan pernah bisa bersama dalam kehidupan ini. Aku di sisi lain akan segera menikahi saudara Mingxuan. Jika kamu tidak ingin menerusak yang susah payah kau lindungi untuk dihancurkan, maka selama sisa hidupmu, jangan pernah muncul di depannya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Xiao Kui, kamu tidak apa-apa. Ayo pulang. Gu Mingxuan, bajingan itu, meski dia melupakan segalanya tentang kalian, bagaimana bisa dia bersama orang lain secepat ini? Aku benci. Aku tidak menyalahkannya. Shen Jiao benar, dia dan aku memang orang dari dua dunia yang berbeda. Apa yang terjadi sebelumnya? The film Mari was kita berpura-pura saja. translated and Itu tidak pernah narrated by terjadi. M-Media. Saudara Mingxuan, apakah kamu sudah lama menunggu? Ayo pulang. Benar. Siapa gadis tadi? Kenapa aku punya perasaan familiar saat melihatnya? Dia hanya orang biasa. Dia pernah bekerja sama dengan perusahaan kita sebelumnya. Tidak ada hubungan antara kalian berdua. Saudara Mingxuan, ayo pulang. Kakek masih menunggu kita untuk membahas pernikahan. Jiao, terima kasih. Saat aku koma, kau merawat kakek dan merawatku. Jangan khawatir. Aku pasti akan memenuhi harapanmu. Tentu saja aku tidak akan memberitahumu. Bulan ini, kamu telah bersama Wang Xiaokui. Seorang rendahan seperti dia, sama sekali tidak pantas untuk muncul dalam hidupmu. Saudara Mingxuan, apa yang sedang kamu lihat? Tidak apa-apa. Kenapa aku merasa sangat buruk saat aku melihatnya menangis? Jangan sampai masuk angin. Pak Tua, apa menurutmu aku sangat tidak berguna? Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik, bahkan tidak bisa mendapatkan Tiguo. Sudahlah. Mungkin aku memang tidak cukup baik untuknya.
Hei, kenapa kamu memukulku? Apa layak atau tidak layak? Jangan bicara hal menyedihkan seperti itu. Cucuku adalah gadis terbaik di dunia. Keluargaku yang tidak cukup baik untukmu. Terima kasih. Melihatmu seperti ini, itu hanya filter kakek. Betul sekali. Tapi untungnya, setidaknya aku menyelamatkan pertanian. Kurasa itu bukan kerugian total. Sudah pasti, jangan khawatir. Kakek akan mencarikanmu seseorang yang lebih baik di masa depan. Dengan perut kotak kelapa dan penampilan setingkat dewa. Menurut dan langit. Baiklah, aku juga akan carikan satu untukmu. Dengan kulit putih dan wajah yang cantik, sangat mempesona. Menawan dengan senyuman. Pak Tua, apa yang kamu katakan? Haruskah kita meneruskan keluarga Wang? Dan mendirikan perusahaan Wang? Baiklah, bagus. Sebuah tujuan kecil setiap tahun. Baiklah menjadi yang terkaya di dunia dalam 3 tahun. Ya, Kakek akan mengontrak kolam ikan di desa sebelah untukmu. kamu benar-benar berani berpikir. Kamu juga. Sebulan kemudian, Halo Presiden gua. Nona Shen, ini adalah yang terbaik di dunia. Direktori Balai Pernikahan. Presiden Gu mengirimkannya untuk Anda pilih. Tidak perlu melihat. Aku sudah punya tempat dalam pikiran. Pernikahanku dengan saudara Ming Xuan akan diadakan di Villa Resort di Desa Huatian. Saya ingin Wang Xiaokui untuk melihatnya sendiri, kebahagiaan aku dan kakak Ming Xuan. Dan kemudian menyerah sepenuhnya. The film was Presiden Gu, translated pernikahan Anda and dengan Nona Shen narrated by akan M. diadakan Media. dalam 3 hari. Lokasinya ditetapkan di rumah petani di Desa Huatian. Desa Huatian. Kenapa memilih Desa Huatian? Saya tidak tahu. Itu ide Nona Shen. Baiklah, karena dia menyukainya, biarkan dia melakukan sesukanya. Pergi cari seseorang untuk mendekorasinya. Ya. Juga. Ini adalah pusaka ibumu. Orang tua itu menyuruhku untuk mengatakan, itu harus pada hari pernikahan. Berikan kepada Nona Shen. Hati Azur. Kenapa cincin ini ada padamu? Presiden Gu. Wajah Anda terlihat mengerikan. Apakah ada hal lain yang mengganggu Anda? Haruskah saya memanggil dokter? Tidak perlu. Pengaturan tempat pernikahan. Lebih baik aku pergi dan memeriksanya sendiri. Bibi, bisa beritahu cara menuju Desa Huatian? Ini kau. Apa yang kau katakan? Kakak Ming Xuan pergi ke Desa Huatian sendirian. Ya. Tidak. Kita tidak boleh membiarkannya bertemu jalan itu sendirian. Aku akan menemukannya. Halo. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku pergi duluan. Hai, tunggu sebentar. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Bagaimana mungkin kita bisa? Aku hanya orang udik. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Presiden Gu yang terkenal. Bagaimana jika aku mengatakan yang sebenarnya? The film was translated Itu tetap tidak akan and mengubah apapun. narrated by M. Media. Aku ingat. Mungkinkah dia telah mendapatkan kembali ingatannya? Kau orang yang menerobos masuk ke perusahaanku hari itu, toilet pria, dan melakukan itu padaku. Bibi itu atau siapapun.
Sekarang atau kau menunjukkan jalan untukku. Dan aku bisa membiarkannya. Atau aku akan mengirimmu ke lembaga penegak hukum untuk menuntutmu karena masuk tanpa izin dan mencuri rahasia perusahaan. Tigoku tidak akan mengatakan hal seperti itu. Kata-kata tidak manusiawi. Ingin aku menunjukkan jalan. Baiklah. 1 juta per perjalanan. 1 juta apa kau gila? Aku hanya memintamu untuk menunjukkan jalan. Aku tidak memintamu untuk. Menyuruhku untuk apa? Aku satu-satunya di hutan belantara ini. Ambil atau tinggalkan. Tunggu sebentar. Setuju. Tidak bisa tahu. Orang bodoh ini cukup kaya. Apa yang kau katakan? Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Aku pergi duluan. Hei, tunggu. Apa maksudmu? Apa yang harus dilakukan? Aku lupa memberitahumu. Tempat ini adalah desa Huatian. Kau. Sekarang, setelah aku menunjukkan jalan, aku akan pergi sekarang. Terima kasih, bos. Bosnya murah hati. Berhenti. Hei kamu. Kamu mencari mati. Kau. Presiden gua, kenapa bau badanmu sangat tidak enak? Air di tubuhmu. Diam. Besok, dapatkan aku 10 bulldozer. Tidak 20. Aku akan meratakan desa Huatian. Presiden gua tenang. Orang tua itu berjanji untuk tidak menghancurkan pertanian. Kita tidak bisa tidak menghormatinya. Tenang, bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk tenang? Kakak Mingxuan. Kakak Mingxuan, akhirnya aku menemukanmu. Bau apa yang mengerikan itu? Jangan menyebutnya seorang gadis desa baru saja. Benar-benar menyiram presiden gua. Gadis desa. Mungkinkah itu Wang Xiaokui? Siapa lagi kalau bukan dia? Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Kakak Mingxuan. Wang Xiaokui. Aku tidak menyangka kau mencoba menarik perhatian kakak Mingxuan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Xiaokui, meskipun pernikahan ini telah mengundang semua penduduk desa-desa Huatian untuk hadir. Tapi sebenarnya, kita bisa memilih untuk tidak pergi. Benar apa hebatnya? Kenapa aku tidak mengajakmu berbelanja? Kita sudah di sini. Kenapa tidak masuk? Ayo pergi ke pesta. Xiaokui. Tempat ini terlalu istimewa. Tidak heran ada begitu banyak orang bersaing untuk menikahi orang kaya. Hei, punya ambisi sedikit baiklah. Setidaknya kita ini, orang-orang yang sudah melihat dunia. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa denganmu? Apa kau tidak punya mata saat berjalan? Maaf, Nona. Saya lihat ini masih pagi. Bagaimana kalau Anda ganti pakaian dulu? Kita sudah keluar. Ganti pakaian apa? Tepat jangan menunda kita untuk menghadiri perjamuan. Tidak apa-apa. Aku juga bisa pergi dan berubah. Pergi. Pergi. Jaga baik-baik kakek. Aku akan segera kembali. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kakek, ayo pergi. Baiklah. Ini adalah mungkinkah ini adalah safir legendaris? Bagaimana cincin ini bisa ada padamu? Bagaimana bisa cincin ini ada di sini?
Wang Xiaokui, kau berani mencuri barang. Kalian berdua, tangkap dia untukku. Ya, Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Shen Jiao, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Masih keras kepala saat ajal sudah dekat. Biar ku beritahu, cincin ini adalah peninggalan ibu kakak Mingxuan yang ditinggalkan untuknya. Ini sangat berharga. Kau mencurinya. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Aku tidak mencuri apapun. Ini cincin ini yang muncul di ruangan ini dengan sendirinya. Muncul di sini dengan sendirinya. Mungkinkah cincin ini punya kaki? Cincin ini adalah cincin pernikahan kami, milik kakak Mingxuan dan aku. Kulihat beberapa orang tidak tahan melihat orang lain bahagia. tepat sekali. Cincin yang sangat bagus. Bagaimana bisa ada di tangannya? Saya pikir dia hanya seorang pencuri. Beberapa orang memang murahan sampai ke tulang. Jika bukan karena Nona Shen, kau kampungan. Apakah kau bisa menghadiri perjamuan pernikahan mewah seperti itu? Kurasa kita tidak perlu membuang-buang tenaga untuknya. Cepat tangkap dia dan kirim dia ke kantor polisi. 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 Wang Xiaokui, sekarang kau menjadi tikus yang menyeberang jalan. Kita lihat saja, apakah Kak Mingxuan masih mau padamu? Berhenti. Dengan begitu, banyak pasang mata yang mengawasi. Bagaimana mungkin kami berani menuduhmu secara salah? Jika kau bersedia berlutut dan bersujud kepada nona muda ini 3 kali dan berteriak 3 kali, aku seorang pencuri, maka nona muda ini akan memaafkanmu. Aku tidak akan pernah mengakui sesuatu yang tidak aku lakukan, kecuali kau memukulku sampai mati. Kau serius? Kau berani menghindar? Kalian semua masuk ke sana. Hei, jika ada di antara kalian yang memukul paling keras, maka aku akan menghadiahinya dengan 1 juta. 1 juta? 1 juta. Pergi. 1 juta. Atau haruskah aku melakukannya sendiri? Wang Xiaokui, kalian pukul dia. Hei, tunggu. Gimana kalau kita bagi 5-5? 3-7 juga boleh? 2-8. Berhenti bicara omong kosong. Tangkap dia. Hentikan. Kakak Mingxuan. Dia melukai tanganku. Apa yang terjadi? Dia mencuri cincin pernikahan kita. Aku tidak. Ini milik Jiao dan aku, cincin pernikahan. Kenapa ada padamu? Sebaiknya kau berikan aku penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Aku bilang aku tidak. Itu Shen Jiao dan mereka yang menjebakku. Apa kau percaya? Jiao adalah tunanganku. Bagiku, kau hanyalah orang asing. Kenapa kau The film was berpikir aku akan translated percaya and dirimu? narrated by M Media. Kakak Mingxuan, kau duluan, aku akan melindungimu di sini. Jangan pergi. Ini seperti yang terakhir kali lagi. Melihat dia menangis, aku benar-benar merasa sedih. Tapi kenapa ini terjadi? Apakah kau sudah gila? Apakah kau tahu betapa berbahayanya itu? Aku tidak butuh kau peduli. Kau adalah Gu Mingxuan, bukan Tigu. Guk Tiansheng adalah tempat di mana kau seharusnya berada. Kau tidak cocok di sini. Sebenarnya siapa kau? Sebenarnya siapa kau? Kakak Mingxuan, pernikahan kita akan segera dimulai. Ayo pergi dengan cepat. Dia hanyalah seorang tokoh yang tidak penting. Terakhir kali, dia bahkan memerasmu 1 juta. Jangan khawatir, aku pasti akan mengusirnya. Baiklah.
Aku bilang aku tidak. Itu Shen Jiao Jiao dan mereka yang menjebakku. Apa kau percaya? Jangan pergi, kakak Ming Xuan. Kakak berkata bahwa setelah kita menikah, kita akan pergi berbulan madu ke luar negeri. Aku sudah memilih tempatnya. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi ke Pulau Hainan itu. Kakak Ming Xuan, ada apa? Tidak. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan padanya secara langsung. Hentikan. Ti Guo, Sebenarnya siapa kau? Apa yang harus dilakukan? Haruskah kita memanggil polisi? mana aku tahu? Ti Guo bangun. Ti Guo, kenapa kau menyelamatkanku? Apa kau belum lupa? Kenapa? Apa kau masih ingin menyelamatkanku dengan segala cara? Bing Xuan. Bing Xuan. Menyingkir dari hadapanku. Wang Xiaokui, ini semua karenamu. Itu sebabnya kakak Ming Xuan menjadi seperti ini. Xiaokui, Xiaokui, Xiaokui. Wanita jahat kau, lepaskan dia. Datang padaku jika kamu punya masalah. Ini bukan urusan Xiaokui. Kakak Ming Xuan, jika terjadi sesuatu yang buruk padamu, kalian semua, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Kakek Wang Xiaokui ini sedang merencanakan sesuatu. Dia mendekati kakak Ming Xuan, hanya untuk hati aja. Aku sekarang mulai curiga bahwa amnesia terakhir kakak Ming Xuan, semua disebabkan oleh mereka. Kamu bicara omong kosong. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Baru saja semua orang yang hadir melihatnya. Cincin itu ada di tangan Wang Xiaokui. Tentu saja dia pencuri. Seseorang datang, bawa dia ke Biro Keamanan Publik. Lepaskan dia. Jangan sentuh dia. Aku tidak mencuri apapun. Baru saja cincin itu ada di tanganmu. Kau bukan pencuri. Aku seorang pencuri. Kakek, menurutku, orang seperti ini harus diusir dari Jiangcheng untuk mencegah masalah di masa depan. Anda tidak bisa mengusir kami. Kenapa tidak? Seseorang semulia kita menghancurkanmu, sama seperti menghancurkan seekor semut sesederhana itu. Bukankah begitu, kakek? Lakukan seperti yang Jiao Jiao katakan. Beri mereka sejumlah uang, dan biarkan mereka keluar dari Jiangcheng. Direktur Gu Nona Shen. Jangan usir kami. Desa Huatian ini adalah satu-satunya warisan putraku. Ditinggalkan. Aku akan mati di sini, bahkan jika aku harus mati. Direktur Gu, kau berjanji sebelumnya untuk menyerahkan desa Huatian kepada kami. Apa kau akan menarik kembali perkataanmu? Betul sekali, Xiaokui sudah menyerah sesuai dengan yang kau katakan. Gu Mingxuan, kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau mempertanyakan kakek, kecuali jika kau bisa menemukan siapapun untuk membuktikan bahwa Wang Xiaokui tidak mencuri cincin itu. Tapi bisakah kau menemukan siapapun? Semua orang di sini adalah kelas atas. Siapa yang bersedia untuk menjamin gadis udik ini? Aku bisa membuktikannya. Apakah kamu baik-baik saja? Teguo, baguslah kau baik-baik saja. Kakek, aku baik-baik saja, jangan khawatir. The film was translated and narrated by Shen M. Jiao Media. Jiao. Jika aku tidak kembali tepat waktu, aku tidak akan tahu. Beraninya kau menyentuh Xiaokui. Kakak Mingxuan, aku hanya tidak tahan. Itulah mengapa aku ingin memberinya pelajaran. Dia hanya gadis desa yang mencoba mendekatimu. Aku khawatir dia punya motif tersembunyi terhadapmu. Jadi aku... Cukup. Xiaokui tidak pernah berpikir tentang bergantung padaku. Lagi pula aku yang pertama menyukainya. Dan itu adalah pilihanku sendiri untuk tetap di sisinya. Kau ingat Tiguo? Wanita jahat sepertimu sama sekali tidak pantas menikah denganku. Pernikahan kita dibatalkan. Kakek, dia pasti telah ditipu oleh mereka. Cepat katakan padaku apa yang harus kukatakan. Kakek, Tuan Tua. Video bagian kejadian telah dipulihkan. Sekarang Anda dapat dengan jelas melihat plat nomor kendaraan yang terlibat kecelakaan itu.
Seseorang datang. Tangkap penjahat ini. Tunggu kakak. Kakak Ming Xuan. Bawa mereka pergi. Dan kalian semua. Pergi dari sini sekarang. Ya presiden gua. Ayo pergi. Xiao Kui. Apakah kau baik-baik saja? Di gua apa kau benar-benar mengingat semuanya? Ming Xuan hari ini. Ini semua salahku. Ini salahku. Karena tidak menjelaskan semuanya yang menyebabkanmu menderita keluhan yang begitu besar. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengganti rugimu 2 kali lipat di masa depan. Kakak sebenarnya Xiao Kui dan aku. Jangan sebutkan itu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Karena salah menilai orang di masa depan. Masalah pernikahan kalian anak muda akan menjadi keputusan kalian sendiri. Aku tidak akan pernah ikut campur. Jadi kau setuju? Kenapa kamu tidak berlutut dan melamar tempat yang bagus? Aku sedang menunggu untuk penerimaan cucuku. Baiklah, akan lebih baik untuk memiliki 2 dalam setahun. Kembal. Dengan seorang putra dan seorang putri. Baiklah, baiklah. Xiao Kui. Apakah kau bersedia menikah denganku? Aku setuju. Tunggu. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Jika aku pengantinnya, bolehkah aku makan di perjamuanku sendiri?